Sisi dan juga Della sudah sampai di villa. Mereka sangat antusias ketika mendapatkan pesan dari Bintang. Bin asli suami lo itu ganteng banget, puji Sisi. Iya benar sih, andai saja waktu itu ia melirikku bukan sahabatku, udah pasti aku kerem dia di dalam rumah. Bintang melotot kepada kedua temannya ini, terus sana kalian puji suamiku, kalian pikir aku tidak panas canda Bintang. Hahaha, akhirnya kita bisa melihat kemarahan Bintang, ledek Della. Non di depan ada Tuan David dan juga Tuan Julie, ucap Encus kepada Bintang. Suruh masuk saja cus, suami akunya lagi ngajak Kevin beli es krim, jawab Bintang. Baik non, Encus pun pergi. Della dan Sisi benar-benar tidak berkedip ketika melihat David dan juga Julie. Halo semuanya, sapa Julie. Hai juga, ucap Sisi. Bintang yang melihat kedua temannya itu hanya tersenyum, ya Tuhan ada pangeran dari mana ini, ceplos Della. David yang tahu sedang diperhatikan oleh Della ia pun mengedipkan mata satunya ke arah Della, ya Tuhan dia berkedip, seru Della. Sekalian ini, baru saja kalian memuji suamiku, sekarang malah menatap kedua sahabat suamiku, ucap Bintang, duduklah, suami aku sedang pergi dulu bersama Kevin, kata Bintang. Oh iya tidak apa garis bawah apa, balas Julie, ia hanya cuek saja ketika ditatap oleh Sisi. Bintang pun bangkit dari duduknya, kalian mau minum apa? Biar aku ambilkan, tanya Bintang. Apa saja yang penting dingin, balas Julie tersenyum. Temen gak ada akhlak, kita yang nyampe duluan saja tidak ditawari minum tapi ketika mereka datang langsung ditawari minum, sebal Sisi. Haha, aku lupa tadi maaf, ya sudah kalian mau minum apa? Tanya Bintang. Samakan saja sama si ganteng, balas Della. Binatang menggelengkan kepalanya melihat kedua sayangannya itu, lalu ia pergi ke dapur untuk membuatkan minum. Hai ganteng, siapa namanya? Tanya Della kepada David sambil mengulurkan tangan. David yang memang penakluk wanita tentu saja senang ketika ada wanita, saya David dan ini teman saya Julie, balas David sambil membalas uluran tangan Della. Halo Julie, sapa Della dan Sisi. Jawab Julie dingin. Ternyata dia kayak es balok. Tapi aku suka, ucap Sisi, biar DS balok juga yang penting gagah dan tampan, puji Sisi. Bukannya menjawab Julie malah pamit keluar untuk mencari angin, ia sangat tidak suka dengan wanita yang seperti Sisi dan juga Sisi terlalu gampang mengenal laki-laki. Julie berjalan garis bawah jalan di pinggir pantai dengan celana sedikit ia lipatkan agar tidak basah, lalu ia melihat seorang gadis yang selama ini dia incar. Lalu Julie pun menghampiri wanita itu, hai sedang apa kamu di sini? Tanya Julie. Tuh garis bawah tuan, jawab gadis itu malu. Kenapa kamu di sini sendiri? Tanya Julie. Aku lagi mencari udara segar karena dan Kevin sedang pergi, jawab gadis itu. Oh, mau aku temani? Tanya Julie sambil melirik ke arah gadis itu. Tidak perlu tuan, silahkan Anda lanjut saja, ucap gadis itu merasa tidak enak. Karena mau bagian manapun ia sadar diri dengan posisinya yang hanya sebagai pengasuh majikannya. Wanita itu adalah Encus, yang selama ini selalu jadi incaran Julie, dengan parasnya yang manis dan memiliki kulit sawo matang dan mata bulat, membuat Julie tertarik kepadanya setelah mempersiapkan bahan garis bawah bahan untuk barbecue kini mereka sudah kumpul di halaman, wah sudah siap, kata Sisi sambil berjalan ke arah halaman. Kevin pakai jaket nak. Di luar anginnya kencang, cus ambilkan jaket untuk Kevin ya, pinta Bintang, cus pun langsung mengambil jaket dan memasangkannya. Devan desen Julie sudah mulai membakar sedangkan David malah asik PDKT sama Della, Sisi berjalan ke arah Devan dan juga Julie, tuan biar aku saja yang bantu Kak Julie membakar, pinta Sisi, Devan yang tahu gelagat Sisi, senyum mengerti ia pun meninggalkan Sisi dan juga Julie. Loh kok sayang Disney bukannya bantuan Kak Julie? Tanya Bintang. Diganti sama Sisi, balas Devan. Bintang mengangguk mengerti karena ia juga melihat kalau Sisi sepertinya menyukai Julie. Encus yang mendengar Julie sedang bersama Sisi biasa saja namun tidak dipungkiri kalau dia juga ada rasa cemburu, apalagi setelah tahu isi hati Julie kepadanya. FLASHBACK on. Melly dan Julie saat ini sedang jalan di pinggir pantai, Julie terus memperhatikan Melly. Jujur saja Julie sangat tertarik dengan Melly. Mel, aku mau ngomong sesuatu sama kamu, ucap Julie. Tuan mau ngomong apa? Tanya Melly. Aku suka sama kamu. Melly langsung melihat ke arah Julie, ia tersenyum kecil mendengar ucapan Julie.
Tuan jangan ngomong asal, nanti ada yang dengar, balas Meli lembut. Aku serius Mel, jawab Julie sambil mengambil tangan Meli, sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu, selama ini aku pendam perasaan ini karena aku tidak berani mengucapkannya kepadamu, ucap jujur Julie. Maaf Tuan tapi saya tidak bisa, balas Meli. Kenapa? Tanya Julie. Kita bagikan langit dan bumi Tuan, lagian aku sangat tidak pantas untuk Tuan, saya hanya seorang pengasuh, balas Meli. Aku tidak peduli dengan pekerjaanmu. Maaf Tuan, sepertinya Tuan Kevin sudah kembali, saya permisi, Meli pun pergi meninggalkan Julie sendirian, ia tidak ingin berharap lebih yang terpenting sekarang Meli bekerja dengan benar agar ia bisa mengirim uang ke kampung. FLASHBACK off. Julie masih memikirkan Meli, baru kali ini ia ditinggalkan oleh seorang wanita, biasanya wanita akan suka dengannya tapi ini malah sebaliknya, Kak awas itu gosong, kata Sisi membuyarkan pikiran Julie. Maaf, ucap Julie langsung membalikan daging yang sedang dibakarnya. Kak Julie kenapa? Tanya Sisi. Tidak apa garis bawah apa, jawab dingin Julie. Tapi kenapa kakak melamun? Tanya Sisi yang penasaran. Bisa diem gak, dan jangan ganggu aku terus, bentak Julie agak kencang, Sisi yang dibentak ia langsung menunduk karena takut dan malu. Orang-orang yang sedang duduk langsung menoleh ke arah suara, ada apa dengan Kak Julie? Tanya Bintang. Gak tahu, biar aku samperin, ucap David ia pun menghampiri Julie dan Sisi, biar aku saja sih. Tanpa menjawab Sisi pun pergi meninggalkan Julie dan David di pembakaran. Della dan Bintang melihat kepergian Sisi yang sambil menangis, aku ke sana dulu, pamit Bintang, dan dijawab dengan anggukan oleh Devan, Bunda ke sana dulu ya. Bintang dan Della menghampiri kamar Sisi. Tok, tok, tok. Si, boleh masuk, tanya Bintang. Masuk saja, balas Sisi yang masih nangis. Kamu kenapa? Tanya Bintang. Aku tidak apa garis bawah apa maaf ya aku sudah mengacaukan kalian, balas Sisi menunduk. Bintang melirik Della, tadi kamu kenapa dibentak Kak Julie? Tanya Della. Apa salah aku coba, aku kan hanya bertanya dia kenapa, soalnya dia melamun terus sampai makanannya gosong, tapi dia malah ngebentak aku Hicks. Cuman gara garis bawah gara itu. Tanya Della ulang, bener garis bawah Bene ya itu orang, Della langsung keluar ia langsung menghampiri Julie. Bintang yang sudah mencoba menahan Della tapi Della malah pergi begitu saja. Heh. Jadi cowok itu tidak usah keganteng deh, dia hani peduli bukan karena suka, lo udah nyakitin hati Sisi, dia itu paling tidak bisa dibentak, ucap Della marah sambil menunjuk ke arah Julie. Bintang menyuruh Enkus Meli untuk membawa Kevin ke dalam karena tidak baik anak kecil melihat perdebatan. Gue gak mau lo harus minta maaf sama Sisi, kata Della tegas acara barbecue pun kacau karena Julie yang membentak Sisi, kini Sisi dan Della sudah di kamar sedangkan Bintang menidurkan Kevin. Semua orang heran kepada Julie kenapa dia tiba-tiba marah kayak gitu biasanya Sarah apapun Julie ia tidak akan semarah ini, lo kenapa sih Jul? Tanya Devan. Gue hanya sedang banyak pikiran saja, balas Julie sambil meminum minumannya. Tapi gak biasanya lo kayak gitu, ucap David. Cerita sama kita, ada apa? Tanya Devan dan dibalas anggukan oleh David. Gue ditolak cewek, ucap Julie. Devan dan David saling pandang karena setahu merek Julie tidak sedang dekat sama siapa garis bawah siap, serius lo, ditolak oleh cuek. Tanya David. Julie pun menganggukkan kepalanya, sejak kapan lo dekat sama cewek kenapa kita tidak tahu? Tanya Devan. Gue memendam suka sama dia susah 4 tahun, tapi ketika gue mengungkapkan isi hati gue, malah ditolak hahaha, ucap Julie sambil tertawa karena kesadaran Julie sudah berkurang karena dia sudah minum banyak. Wah hebat wanita itu bisa menolak lo, secantik apa sih wanita itu sehingga dia tidak menerima cinta dari lo. Ucap tidak percaya David, karena selama ini banyak sekali wanita yang menggoda Julie namun ia tidak pernah menanggapinya. Julie tersenyum kecut mendengar ucapan temannya itu, yang sabar ya mungkin dia bukan jodoh lu, balas Devan sambil menepuk pundak Julie. David dan Devan pun meninggalkan Julie yang sudah tidak sadarkan diri karena banyak minum alkohol. Devan masuk ke kamar ia melihat sang istri yang sudah tertidur sambil memeluk Kevin, ia pun berjalan agak sempoyongan karena tadi Devan juga ikut minum, Hani, bisik Devan. Sayang, balas Bintang sambil memejamkan matanya.
Maaf aku telah membangunkanmu, balas Devan karena Bintang terbangun dari tidurnya. Enggak kok, kamu minum sayang. Tanya Bintang. Ia sedikit hani. Ya sudah ayo kita tidur hari sudah mulai malam, ajak Bintang. Devan pun tidur dengan memeluk sang istri. Keesokan paginya Bintang sudah menyiapkan sarapan, ia bangun oagi garis bawah pagi sekali. Selamat pagi, sapa Della diikuti oleh Sisi. Kalian sudah bangun. Ayo duduk sini kita sarapan, ajak Bintang. Kalian sarapan saja dulu, aku mau bangunin suami dan anak aku dulu, pamit Bintang ia pun langsung masuk ke kamar. Sayang bangun yuk, ucap Bintang kepada sang suami. Pagi Hani, sapa Devan yang masih mata terpejam. Bangun yuk, ayo kita sarapan, ajak Bintang. Bukannya bangun Devan malah menarik sang istri lalu memeluknya dengan erat, aku ingin peluk kamu dulu, Bintang pun hanya biasa pasrah jika sang suami sudah begini, untuk Kevin sangat nyenyak tidurnya. Di meja makan hanya ada kecanggungan antara Sisi dan juga Julie, mereka sarapan tanpa ada suara hanya ada genting sendok dan garpu saja. Sisi merasa tidak nyaman harus satu meja bersama Julie, ia masih merasa sakit hati akan sikap Julie yang membentak Ni tadi malam. Gara-gara dia juga jadi merasa tidak enak hati kepada Devan dan juga Bintang, niatnya untuk happy malah kacau karena dirinya. Sedangkan Julie tetap dengan sikap dinginnya, ia makan dengan lahapnya tanpa melihat kanan dan kiri, ia juga tidak peduli dengan tatapan Della kepadanya sore hari. Sore ini Bintang, Della, Sisi dan juga Kevin mereka pada berenang di pantai dengan ditemani Devan dan juga David sedangkan Julie ia malah asik dengan dunianya sendiri. Tangkap aku Bunda, ucap Kevin berlari. Bunda akan menangkapmu, Bintang mengejar Kevin yang berlari ke arah ayahnya. Hap, Devan menangkap tubuh kecil Kevin, kamu tangkap sama ayah, Devan mengangkat tubuh Kevin lalu memutar. Hahaha, ayah, tawa Kevin sangat riang sekali, Bintang yang melihatnya sangat senang. Bunda datang, teriak Bintang lalu menghampiri anak dan suaminya. Della dan Sisi melihat keharmonisan keluarga Bintang jadi merasa iri, lihat mereka bahagia banget ya, ucap Della. Iya, kapan ya kita bisa kayak gitu? Tanya Sisi. Nanti ketika kita sudah menikah dan punya anak, kita juga pasti merasakan apa yang sedang Bintang rasakan hari ini, yang penting kita cari jodoh saja dulu, ucap Della kepada Sisi. Sisi tersenyum mendengar ucapan Della. Kalau jodohnya sama aku bagaimana? Tanya seorang laki-laki. Della dan Sisi melihat ke arah Sura, Kak David, ucap Della. David duduk di samping Della, bagaimana jika jodohnya aku? Tanya David. Jangan ngaco deh Kak, jawab Della. Della sudah tahu bagaimana pergaulan bebas David dari Bintang, Della hanya tidak ingin menjadi korban David. Aku serius Del, jawab David sambil menatap Della. Tapi maaf aku tidak menerimanya, balas enteng Della. Kenapa? Tanya David. Karena kamu suka gelap celup kayak teh, balas Della datar. Devan tidak terkejut dengan jawaban Della karena ia pasti sudah cari tahu ke sahabatnya Bintang, aku akan berubah. Della tersenyum getir, buktikan saja, jangan hanya omongan, balas Della, lalu Della mengajak Sisi berenang lagi ke pinggir pantai. Asteris aku akan dapatkan kamu Del asteris batin David sambil menatap punggung Della. Bintang dan Kevin mereka membuat istana pasir bersama dengan dibantu oleh Devan, wah istana pasirnya keren, puji Kevin. Titik petik 2, iya dong siapa dulu yang bikin, jawab bangga Devan. Ayah menang hebat, puji sang anak sambil mengacungkan jempolnya. Karena sudah terlalu lama berenang Bintang menyuruh Encus Meli untuk memandikan Kevin, Bintang pun mengajak Devan untuk mandi karena hari juga sudah mulai sore. Setelah mandi, Bintang langsung pergi ke dapur untuk membuatkan makan malam, walaupun tidak sepenuhnya Bintang yang masak karena dibantu oleh Bibi dan juga kedua temannya. Wah masakan kita sudah jadi, ucap bangga Della, karena ini pertama kalinya ia masuk ke dapur. Iya dong, ayo kita siapkan di meja makan, dan kamu Sisi panggil orang-orang untuk makan malam, pinta Bintang. Dengan pasrah Sisi pun memanggil para cowok untuk makan malam. Devan membawa menggendong Kevin ke meja makan dengan diikuti David, Kak Juliman. Tanya Bintang. Sisi mengangkat kedua bahunya tanpa tidak tahu, karena tadi Sisi tidak melihat keberadaan Julie, Cus tolong panggilkan Kak Julia, pinta Bintang kepada Cus Meli. Baik Non, Cus Meli pun mencari keberadaan Julie. Besok aku sama Sisi pamit pulang duluan ya, karena tidak enak cuti lama garis bawah lama, ucap Della.
Jadi besok kamu sudah pulang? Tanya David, dan dibalas dengan anggukan oleh Della. Besok juga kita rencananya akan pulang kok, kita bareng saja ya, balas Bintang, sayang dimakan sayurnya, pinta Bintang kepada Kevin. Oke Bun,